Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang berbahagia ini kembali Kenapa Harus Podcast menghadirkan tamu-tamu yang nggak pada biasanya. Jadi kayak kalau orang lain tuh ngebahas hal-hal yang agak berat-berat, kita bahas yang enteng-enteng, yang nggak terlalu kaku ya bang ya. Jadi malam ini kita kedatangan abang-abang nih. Ini rame nih, di luar tadi ada beberapa orang juga, cuman nggak masuk semua karena kita jaga jarak, physical distancing di sini. Dari komunitas atau gimana nih bang? Dari untuk sebutan sekarang sih masih komunitas ya, sebenarnya organisasi. Oke, dari komunitas ERPA ya. Jadi sebelum itu aku disclaimer dulu sedikit. Tadi seperti biasanya kita kalau mau podcast sama kayak tamu-tamu yang sebelumnya, tadi aku udah di swab juga, Bang Budi Gianto juga udah di swab dan kita sama-sama hasilnya negatif. Oke, alhamdulillah ya. Dan teman-teman kru di BTJ Pro Films juga setiap 2 minggu sekali setelah kegiatan event ataupun syuting di lapangan kita selalu mandiri ngecek sendiri dengan menggunakan swab yang ada di BTJ Pro Films. Oke, Bang, kita iklan juga nih Bang. Abang anaknya kopi banget nggak nih? Kalau lihat rambut gondrong ya kan, jenggot nih, kayaknya kita kok nggak minum kopi Bang. Nggak cocok nih Bang. Kita minum kopi dulu Bang. Silakan Bang minum kopi. Ini sebagian udah pada tahu nih. Ini kopinya dari NA Kopi Premium. Ini kopi cold brew. Jadi buat kalian yang suka minum kopi dengan sensasi dingin, kalian bisa order langsung di NA Coffee Premium. Instagramnya ada di sini. Jadi ini kopinya yang kopi anggur. Ayo bang, kita coba bang. Kalau ini bang selalu ada di BTJ Pro Films nih bang. Wah, biar nggak ngantuk kita bang. Jadi buat kalian yang mau order bisa langsung ke NA Kopi Premium. Oke bang, aku intro dulu nih, Bang Budi Gianto. Aku udah tahu namanya karena di sini tuh ada namanya. Jadi Bang Budi Gianto, selamat datang di Kenapa Harus Podcast. Bang Budi Gianto, Riki mau nanya nih bang, terkait dengan apa namanya komunitas ERPA ya. Kenapa sih bisa terbentuk komunitas ERPA? Ini gagasan siapa awalnya? Sebenarnya sih terbentuknya ERPA karena kesadaran masyarakat masih kurang betapa pentingnya kendaraan yang bersifatnya emergensi seperti ambulan, pemadam. Itulah makanya kita terbentuk ERPA sendiri ya. Itu nggak ada diterakan di situ bahwasannya ERPA itu milik si A, si B, tidak. Semua anggota ERPA itulah yang mendirikan ERPA. Oke, kalau di Aceh sendiri ERPA itu sejak kapan bang? 2019. 2019. ERPA itu misalnya apakah hanya di Aceh saja atau ada di seluruh Indonesia atau dunia mungkin? Khusus di Aceh aja. Khusus di Aceh aja. Berarti kalau misalnya di luar Aceh belum ada komunitas seperti ini. Bahwasanya kita sepakat di luar Aceh tidak. Ini khusus Aceh. Gitu. Kalau yang misalnya sejenis ataupun mirip-mirip dengan ERPA di luar Aceh itu ada bang? Ada ya. Tapi namanya beda lagi. Beda sih. Kalau ERPA itu sendiri kepanjangannya apa tuh bang? Emergency Relawan Patwal Aceh. Berarti base-nya relawan bang ya? Betul. Oke, bang. Aku panggilnya apa sih? Bang Anto, Bang Budi? Bang boleh juga. Bang apa nih? Bang konvensional udah gak ada lagi bang di Aceh bang. Bang Budi aja ya? Iya boleh. Bang Budi aja ya. Jadi Bang Budi, untuk keanggotaan ERPA sendiri nih bang, ini biasanya dari mana nih bang? Biasanya dari Aceh. Maksudnya anggotanya itu apakah dari mahasiswa kah atau swasta atau umum gitu? Umum. Umum, siapa aja bisa bergabung dengan ERPA gitu. Syaratnya kira-kira gimana bang?
Syaratnya isi formulir, ikutin peraturan yang sudah dibuat di ERPA sendiri. Seperti ikutin kita karena main-main di jalan, ya kita ikutin peraturan undang-undang yang sudah berlaku. Oke, Bang, untuk ERPA sendiri ini kan dia ngebut juga kan jadinya di depan jalan gitu kan Bang? Iya. Itu kan kayak membahayakan diri juga tuh. Berarti kan Abang selain relawan, Abang juga mengorbankan diri. Kita nggak tahu ya di jalan itu akan seperti apa gitu kan Bang. Nah itu kalau menurut Abang dari Abang ketua di ERPA Iya, Aceh. ketua umum. Oke, ketua umum. Pas kali nih aku bisa langsung nanya lebih detail kan. Gimana menurut Abang tuh ketika Abang lebih merelakan maksudnya Abang itu bisa lebih berbahaya gitu di jalanan gitu Bang. Kalau di ERPA sendiri mungkin sudah ada pelatihan dulu ya. Ada arahan dari pengurus-pengurus. Bahasanya kalau bawa ambulan begini. Nah, kalau masalah takdir kita nggak tahu. Namanya di jalan kita. Aku pribadi masih ngerasa kayak belum berani sih, tapi abang-abang ini aku salut. Mereka lebih mementingkan orang lain ya Bang ya. Jadi diri sendiri itu udah ditakdirkan gitu Bang ya. Jadi Bang, kalau ERPA sendiri nih untuk di Aceh ya, itu udah tersebar sampai kemana nih Bang? Kalau ERPA udah hampir seluruh kabupaten ya Di Aceh. di Aceh. Udah sampai yang sebelum sampai itu di mana Bang? Di Gayo Luas belum. Gaya luas belum. Oke. Subulu Salam belum juga. Oke. Kalau memang ada ambulan yang dari Subuh Salam atau dari yang belum tadi itu Bang, itu gimana tuh supaya misalnya ada rujukan nih sampai ke Banda Aceh mungkin ya, aku nggak tahu kayak mana di jalan prosesnya. Abang apakah akan tetap menyambutnya atau karena memang di sana nggak ada ERPA itu gimana tuh Bang? Biasanya driver sudah kabarin dari grup WhatsApp. Berarti abang berkoordinasi dengan driver ambulan. Iya. Berarti maksudnya rumah sakit yang ada di Aceh ini driver ambulannya ada semua. Hampir semua ada. Oh, gimana tuh cara abang membentuk supaya bisa sampai ada seluruhan driver bisa ada di grup itu gitu tuh? Ya, pertamanya kita bantu ambulan sampai tujuan, kita minta kontak driver, kita masukkan dalam grup WhatsApp gitu. Oke, berarti abang dikabarin via grup WhatsApp, terus abang yang nge-share ke teman-teman gitu ya. ERPA sendiri itu bang, kan dia nggak yang 24/7 atau memang selalu standby 24 jam gitu? Kalau di ERPA sendiri tidak 24 jam karena kita lihat kemacetan di kota bagaimana. Oke. Kalau macet ya sampai jam berapa kan nggak mungkin sampai tengah malam. Nah, habis itu ya situasi dan kondisi juga, kalau hujan nggak mungkin kan. Oke, berarti kalau kadang kondisinya di jalan itu macet, disitulah ERPA itu berperan gitu bang ya. Betul. Cara abang mengetahui misalnya kayak ini rujukannya dari kabupaten tetangga, misalnya kalau kita di Banda Aceh misalnya Sigli ataupun Melabuh lah misalnya kan jalan nih mobil ambulannya nih, gimana abang mengkoordinasikan anggota-anggota itu supaya standby bisa mengawal masuk ke kota gitu bang? Biasa kita dikabarin dulu sama driver kan. Biasa Sherlock. Sherlock. Sherlock berjalan. Ini live Sherlock ya. Jadi kan misalnya kayak anggota ERPA sendiri itu apakah ada kesibukan lain? Misalnya dia adakah pekerjaan lain gitu selain ERPA sendiri gitu bang? Kalau di ERPA sendiri ada juga yang bekerja, ada yang kuliah. Tapi kita menegaskan utamakan pertama orang ketua, 2 pekerjaan, baru nanti selebihnya ke relawan. Untuk standby itu di perbatasannya atau di tempat titik-titik tertentu gitu bang? Biasa kalau kami standby perbatasan. Di perbatasan. Sambil ngemantau juga share live location tadi dari si driver ambulannya, abang standby di situ. Betul. Sampai masuk ke kota, sampai ke rumah sakitnya nih. Betul. Oke. Kalau misalnya nih ingin bergabung ke ERPA, syarat-syarat yang wajib sekali itu apa-apa aja tuh bang?
memiliki surat kendaraan seperti SIM, STNK, izin dari orang tua, itu paling utama orang tua ya. Mempunyai kendaraan sendiri itu. Berarti selebihnya bisa langsung ikut serta dengan ERPA atau ada seleksi-seleksi dulu gitu Bang? Tetap ada seleksi ya. Seleksi dulu ya. Karena kita pantau dulu kan bagaimana, jangan nanti ada musibah di jalan. Tuh. Kalau misalnya nih Bang, kategori ambulan yang seperti apa yang Abang itu akan mengawalnya sampai ke ke rumah sakit gitu? Tergantung pasiennya bagaimana. Kalau pasiennya biasa kan ada yang sifatnya emergency. Nah, termasuk ada pasien ODGJ. ODGJ kan ada juga yang mengkhawatirkan, ada yang enggak. Yang kita kawal tetap yang mengkhawatirkan karena butuh penanganan cepat itu. Oh berarti kalau misalnya kayak udah meninggal itu Abang nggak siapkan anggota untuk mengawal sampai ke tempat? Meninggal sih tergantung dari keluarga sih bagaimana. Kadang keluarga minta cepat untuk dimakamkan, itu perlu cepat. Udah kita tetap bantu untuk pemandu ambulan. Oke, berarti nggak pandang bulu juga ya, sesuai dengan memang oh ini butuh cepat ya udah gitu. Iya. Tapi selama ini nih Bang, kan Abang kan sering kayak lebih cepat Abang nih daripada ambulan nih kok di jalan nih kan. Pernah nggak sih anggota ERPA itu sendiri ada yang kayak kecelakaan kayak gitu? Ada nggak sih Bang? Ada sih. Saya sendiri udah mengalami juga. Makanya aku bilang bahaya kali. Jadi gimana tuh Bang? Ya kita selesaikan di situ. Terus ambulannya jalan lagi atau angkut yang orang jatuh tadi dulu nih? Tetap ambulan kita tetap suruh jalan terus. Prioritaskan ambulan. Prioritaskan karena dia kan bawa pasien yang perlu penanganan cepat itu dia. Berarti tapi syukur alhamdulillah Abang yang beberapa orang udah berapa orang tuh Bang korbannya orang ERPA tuh? Kalau korban sih banyak sih, nggak terhitung. Oke. Aku turut apa nih Mai? Berduka cita lah ya beberapa buat teman-teman yang sudah rela berjuang demi mengawal pasien sehingga sampai ke tempat rumah sakitnya ini Bang. Cuman kan aku cuman berpikir aja maksudnya nasib abang-abang yang tadi cedera itu gimana tuh Bang? Dibantu teman-temannya yang lain atau ngantar dulu ke rumah sakit? Aku nggak tahu itu gimana tuh Bang. Tetap ada yang bantu dari kita bantu. Biasa berapa orang sih untuk mengawal mobil ambulan jalan gitu Bang? Kita batasin 5. Untuk 3 di depan, 2 di belakang. Antisipasi kalau di belakang itu kan antisipasi kadang ada masyarakat mencuri waktu ya. Itu gimana tuh maksudnya? Maksudnya itu kesempatan dalam kesempitan. Artinya maksudnya gimana tuh? Ngekor gitu kan biar lebih cepat. Oke, buat teman-teman di luar sana mungkin ada yang aku mungkin pribadi pernah sih Bang. Aku jujur ya, aku pernah juga sih kayak oh ini ada uyung-uyung di depan nih kan, dibuka jalan, kadang-kadang aku juga masuk. Cuman kalau lampu merah tetap harus berhenti kan. Nah, kalau misalnya kayak ambulan yang dikawal sama abang-abang ini kan ya harus bypass. Ya. Oke, kalau abang-abangnya sendiri bypass juga? Kalau untuk pengawalan ya. Untuk pengawalan kita tetap terobos lampu merah. Tapi kalau tidak ada bawa ambulan ya nggak boleh. Oke, bukan berarti abang-abang ERPA bisa nerobos lampu merah sembarangan ya. Mai, aku tolong dong di Ricky ada ini Bang, kemarin itu kayak review cari-cari berita lah kan. Jadi pernah Ricky baca itu awal-awal dulu ya, bahwa ERPA itu tidak memiliki wewenang untuk mengawal ambulans. Nah, resmi dilarang polisi ini kata komunitas Patwal. Itu berita di Kompas tanggal 7 bulan Mei. Itu gimana tuh Bang tanggapan Abang tuh Bang? Kalau bagi tanggapan saya gimana ya? Memang kita di Indonesia ini kan undang-undang. Tetap kita ikutin peraturan. Jadi kalau dari pihak yang terkait melarang sama kita untuk melakukan kegiatan, ya udah kemungkinan kami tetap akan melakukan kegiatan selama itu baik, kecuali ada pihak lain yang menggantikan kami, insyaallah kami siap. Berarti untuk sampai saat ini
Walaupun resmi di orang polisi, abang dan teman-teman di luar masih tetap ingin membantu keluarga pasien ataupun pasien sampai ke tujuan gitu bang. Betul, karena kita bantunya nggak dari rujukan aja. Kadang perlu darah, kadang ada yang nggak mampu kan, kita sedih lihatnya. Tetap kita carikan, walaupun sampai tengah malam sampai pagi, tetap kita bantu. Maksudnya abang nggak khawatir misalnya suatu saat dihentikan secara langsung atau secara paksa gitu bang, karena mungkin dianggap kayak agak sedikit mengganggu ataupun tidak memiliki wewenang gitu, gimana tuh bang? Nggak apa-apa. Kami insya Allah siap, karena itu udah resiko namanya ya. Oke. Jadi komunitas ERPA ini sendiri untuk wadah hukumnya ada bang? Wadah hukumnya, kalau kita sudah terdaftar di notaris, sudah. Oh sudah. Kalau untuk Kesbangpol dalam proses. Oke, berarti suatu saat nanti akan abang perjuangkan supaya bisa resmi gitu bang ya. Betul. Walaupun dalam kondisi saat ini masih polemik bang ya. Betul. Aku pun mikir kayak di satu sisi kerjaan abang-abang ini tuh mulia sekali, karena mereka ingin membantu orang lain yang kadang-kadang kita di jalan juga kayak nggak peduli gitu bang sama yang bunyi uwi di jalan tuh kayak apa sih gitu kan. Tapi abang-abang ini rela ingin menghabiskan waktunya mungkin ya. Kadang-kadang kan kayak kalau misalnya dia jalan mengawal ini kan waktu abang juga tersita, energi abang juga tersita, tapi tetap abang memperjuangkan itu gitu bang. Oke. Ketika abang ngantar nih pasien ke rumah sakit, itu ada nggak sih misalnya kayak honor atau iuran yang abang terima dari rumah sakitnya atau si keluarga gitu bang? Kalau masalah itu kami tidak terima, mengharamkan itu. Memang abang tidak misalnya keluarganya nih, abang kan udah membantu keluarga nih nyampe ke rumah sakit nih, udah buka jalan juga ketika memang ada kemacetan gitu kan. Ketika diserahkan uang ataupun sedikit honor lah dari keluarga, itu abang nggak ambil? Enggak, walaupun tetap dipaksa kita terima, kita kembalikan lagi ke keluarganya yang lain, jangan sampai tahu. Gitu. Kalau bisa kita bantu. Oke, aku kayak jadi itu abang terapkan ke seluruh anggota bang. Betul. Dan semua anggota mengikuti itu bang ya. Betul. Kalau misalnya nih abang berkoordinasi dengan rumah sakit gitu kan, pernah nggak yang kayak memang miss gitu bang? Artinya kayak ambulannya tuh nggak ketemu sama abang di jalan gitu. Saya kayak dia jalan sendiri, abang akan kejar dia atau abang bypass aja gitu? Jadi kalau informasi tetap kami bantu, tapi kalau nggak ada informasi, tiba-tiba jumpa, tetap kami bantu. Tetap dibantu juga. Tetap. Gitu. Kesulitan yang paling berat yang pernah abang dan teman-teman ERPA hadapi di luar sana ketika memang ngantar pasien ke rumah sakit, mungkin pengalaman pribadi abang tuh gimana tuh bang? Ya itu tadi kekurangan kesadaran masyarakat. Kadang kita sudah kasih kode untuk menepikan kendaraannya, tapi tetap menghadang. Itu kesulitannya. Ada tapi kejadian kayak itu bang. Itu ada. Biasanya abang ngapain tuh? Dengan ya kita orang-orang yang ngeyel gitu bang. Ya kita arahkan aja. Kalau emang nggak mau, kita cari jalan lain aja. Nggak mungkin kita. Jalan lain gimana tuh bang? Maksudnya kita jalan lain. Sebiasanya kan sebelah kiri. Kalau di lampu merah, ya kita tunggu dulu. Mungkin kita bisa ambil sebelah kanan. Oh berarti mencari celah jalan lain gitu bang? Iya. Misal nih ya, aku kepo sih. Misal kan lampu merah, di belakang ada nih mobil ambulan. Terus kan ada abang-abang juga nih dari ERPA. Biasa kan kalau Pak Polisi kadang-kadang nih kalau sore kan ada juga nih bang di simpang nih, kayak ngatur lalu lintas juga supaya nggak macet gitu kan. Ketemu nih sama abang-abang dari ERPA. Biasanya seperti apa tuh bang? Akan terjadi seperti apa sih? Dimana posisinya tuh lampu merah gitu. Biasanya kami minta izin dulu sama Bapak polisi, kepolisian.
Nah, mungkin apa sebentar lagi ada ambulan yang mau melintas. Oke. Nah, kalau itu kan sudah mengerti, pasti ini ada pasiennya, kecuali kosong, kita pun nggak mau. Oke. Oh berarti pada saat kondisinya seperti itu, abang-abang dari ERPA akan izin ke polisinya. Nanti polisinya yang akan membantu untuk ini ya, untuk apa namanya membuka jalan si apa ambulan tadi ya. Betul. Abang kesel nggak sih sama orang yang nggak peduli sama apa namanya ambulan tuh bang? Coba dikasih tahu dikit bang sama teman-teman di luar sana bang supaya kalau ada umiu di jalan tuh kalian geser gitu. Ya harapan kami sih apa ya? Mudah-mudahan sadar dengan apa kendaraan yang bersifatnya emergency. Kita nggak tahu di dalam itu siapa. Apakah keluarga kita, anak kita, apa family kita, apa teman dekat kita itu. Jadi pesan abang kepada orang-orang luar sana supaya lebih aware lah ya. Ya. Oke teman-teman yang nonton podcast ini, jadi tugas abang-abang ini sangat mulia sebenarnya. Abang-abang ini juga nggak kepingin sih untuk mengawal ambulan sebenarnya ya. Kalau kitanya ini udah apa namanya patuh gitu bang, udah ngerti, udah paham. Jadi kalau misalnya kan kayak di luar negeri ada nggak sih bang? Di luar negeri, untuk di luar negeri sendiri sebagian negara kan sudah Taat gitu Taat. bang. Ya. Nah maksudnya gitu loh. Jadi kayak kalau teman-teman ngedengar suara ambulan ataupun yang lain-lainnya yang uiu gitulah ya, itu kalau bisa digeser supaya mereka itu dikasih jalan gitu, karena kita kayak nggak pernah tahu juga, bisa jadi siapa aja di dalam situ, mungkin suatu saat kita yang ada di situ. Nah jadi kalau dia kayak efek domino bang ya, hari ini kita bantu orang, mungkin someday orang yang bantuin kita gitu. Oke bang, berarti aku pribadi sih sangat maksudnya appreciate dengan apa yang udah teman-teman dari ERPA mengorbankan waktu, tenaga, staminanya untuk mengawal orang di luar sana yang dalam kondisi emergensi bang ya. Paling jauh ERPA itu berjalan mengawal apa namanya ambulans tuh sampai mana tuh bang? kita lepas apa perbatasan aja, karena di daerah lain kan sudah ada. Kita koordinasikan kepada teman-teman, mungkin mereka sudah menunggu. Oh berarti untuk estafet penyambutan. ya, Iya. estafet berarti misalnya kayak dari Melabuh sampai perbatasan Melabuh nanti disambut sama orang setelahnya gitu Betul. sampai ke rumah sakit gitu bang. Anggota dari ERPA ini sendiri untuk keseluruhan di Aceh itu udah sampai berapa tuh bang? Hampir 150. Hampir 150 orang. Ya, untuk resminya sendiri 100-an. 100-an ya. Maksudnya resmi nggak resmi ada juga? Karena kita kan masih pemantauan. Aha. Nah, itu kan perlu bimbingan kembali kayak gitu kan. Jangan nanti apa salah untuk melaksanakan kegiatan ini. Oke, berarti masih ada beberapa mungkin yang abang evaluasi gitu-gitu ya. Nah, betul. Itu di bawah nama abang ada JZ01 BGO. Itu maksudnya apa tuh bang? Kayak yang Rapi Radio gitu nggak sih? Iya, saya kebetulan anggota Rapi. Oke, berarti abang juga anggota Rapi. Iya. Kok teman-teman yang lain itu apakah memang dari Rapi atau memang nggak semua dari anggota Rapi? Sebagian anggota Rapi, sebagian ada anak motor juga. Oh ada anak motor juga. Berarti itu motor pribadi semua dong bang? Pribadi. Minyak juga minyak pribadi bang? Pribadi. Yang bayar abang siapa? Dibayar sama Allah dong. Aku mendoakan supaya teman-teman dari ERPA buat abang juga selalu dimudahkan rezekinya, selalu diberi kekuatan, kesehatan supaya tetap bisa memberikan kebaikan kepada semua orang nih bang. Amai berapa menit? Gak terasa bang, kita udah ngobrol 25 menit bang. Aku udah banyak gali informasi juga dengan Bang Budi Gianto. Awalnya tuh aku kayak ngerasa gimana sih cara ngehubungin ERPA nih, pengen ngobrol-ngobrol, pengen nanya-nanya nih. Karena baru-baru ini aku ada ngeliat juga. Jadi pengalaman pribadi sih, jadi baru beberapa hari ini
ada teman-teman ERPA naik motor tuh kan, terus dia ngelewatin ambulan, pas balik kan orang udah buka jalan nih kan, pas balik dia buat kayak gini. Iya. Yang kita lihat kemarin tuh main. Jadi aku nanya, itu anggota ERPA Pak? Iya. Aku coba komunikasi, ternyata alhamdulillah teman-teman abang-abang dari ERPA merespon baik untuk undangan di Kenapa Harus Podcast hari ini. Mungkin sampai di sini dulu Bang, ngobrol podcast bersama dengan abang-abang ERPA yang walaupun kelihatannya nih serem nih, tapi hatinya sangat mulia. Aku appreciate buat abang nih. Semoga kalian semua abang-abang dari ERPA ini tetap bisa berjuang memberikan kebaikan Bang untuk semua orang. Amin. Terima kasih juga buat Bang Budi yang udah datang ke sini sharing-sharing, ngobrol-ngobrol sama kita. Udah ngasih informasi juga buat teman-teman penonton Kenapa Harus Podcast. Jadi sampai ketemu lagi Bang, mungkin di lain waktu dengan cerita yang baru gitu-gitu Bang ya. Terima kasih nih Bang udah datang ke sini ya Bang. Buat abang yang di belakang layar juga nih. Makasih ya Bang udah kemari ya Bang. Oke, sampai di sini dulu podcast hari ini. Bila teman-teman di luar sana ada yang pengen komentar, kritik, saran, bisa langsung di kolom komentar aja, supaya kami selalu menghadirkan orang-orang yang sangat luar biasa di depan kami, supaya kalian juga bisa tahu informasi-informasi yang lebih banyak lagi yang ada di Kenapa Harus Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.